Cemaran pangan teh kabagi ieu tah aya cemaran fisik, aya cemaran biologi, cemaran kimia sama alergi. Ini yang harus dipahami ibu-ibu jeung bapak-bapak semua. Cemaran fisik teh katingali, karasa, karagam, babari, moal mungkin terjadi keracunan pangan masal kurantaran fisik. Contohnya naon? Makanan cemaran fisik memasukkan makanan lain yang diukur. Seluruh makanan biasanya cemaran fisiknya naon sok dapat paling seueur. Laleur, cenah jadi kopi atau dipiceur. Naon deui? Ini yang paling banyak rambut. Pernah kan makan ayam rentan? Ayam rambut nak lain rambutan. Karasa, karagam, dicabutnya yang panjangnya, yang bodas. Coba di urusan MBG lamun ayam panjang di bodas, baru dapat kayak mau buka HP. Ramai di medsos, masakan MBG dibuat mini itu yang harus hati-hati. Kabayang ibu-ibu lambung ieu rambut, tetapi yang masuk ke paku. Nah mungkin ayam paku, mungkin aja kulantaran biasa kelakuan kita di rumah tangga di dapur sok ngagantungkeun naon wae. Begitu datang ke SPPD eueuh gantungan, dar teh hidup mau paku. Jeung palu ge urang nyieun cenah luhureun pemorsian, dar teh paku murag kan makanan, dar teh nyolok di dieu atuh riweuh. Walaupun hanya 1/1 untuk yang fisik, tetapi akan mengurangi kualitas. Ataupun mau ayeuna kabaca urang di medsos, maca di medsos. Cemaran fisik naon yang paling banyak masuk di MBG, makanan MBG. Hileun, bilatung. Jadi ketong tambahan hileun. Jadi Bapak dan Ibu harus hati-hati. Jadi SOP harus tetap dipakai. Contoh hileun, da kabayang meuli brokoli sagede peureuk wae ge lamun teu dikumbah eta teh sok aya hileunna. Kabayang teu makanan keur 1000 porsi meuli brokoli sabaraha? 3 karung. Bari dikumbah asal-asalan da tadi teh anak batu. Jadi tong aya sida anak batu we mah. Jadi urang masukkeun ieu. Kalau hati yang ini, kulantaran keracunan pangan hanya diakibatkan dua hal. Pengetahuan, ayeuna teh abdi digeger, lieur mapek wae. Wajar, otak kita bekerja. Umur juga abdi mah juga ibunya asup 100, ngacrong 85 bae. Yang penting aya nyangket. Ieu kan kurang dibuka hari ini. Ieu hese mah buka ieu. Ngabukakeun hati, kulantaran lamun hati geus kiru kotor, mata cuk abdi aya istilah teu bae keur anak batu, pek bae keracunan ke anak batu, teu ngarasa lamun anak urang ke dibere makanan ke SPG, tilu lain boga niat oge sarua ke anak batu. Hileun eta engke aya materi khusus dari mulai bahan hingga rumahan. Harus bersih dan lain-lain. Oke. Yuk, perhiasan, kancing, segala macam, serpihan, pisau dan lain-lain. Jadi 2 hal keracunan teh lamun teu apal lalai. Jadi tong aya istilah lalai lantaran kelalaian itu kahiji disebabkan ku capek. Ayeuna tos sabaraha sasi masak dewe. Namanya 3 minggu. Tos kuring ngagarencong soca. Engke mah barang soca teh kulantaran mindah ke sare peuting ka beurang bukan usaha yang mudah. Lalaki ge lalajomen moal tengah peuting teu bisa kagantian 2 poe sarangan. Dan masak teh kan meuli. Gaduh ajuk sabaraha hiji. Ajuk sabaraha hiji. Jadi di Senin ieu. Hari Selasa ge mana? Ieu. Aya Rebo? Ieu.
Cek abdi minimal 2, syukur-syukur sih 7 atau 5. Senin dipakai dieu, Salasa diseuseut. Engke Salasa teh make nu lain, engke Rebo di make baju ieu. Lantaran punten, da baju pasti bau. Lamun teu make baju seragam, baju naon dipake ku ibu-ibu di imah ka SPG penting. Dan mungkin lepis, naon dipake daster. Banyak sakit BG pakai daster. Daster bari jam teu disusul mah. Awak tahu. Kalau geus bolong tukang apa daster. Paling ngeunaheun daster ya gobar. Jadi harapan abdi tinggal minta ke manajemen. Tinggal minta ke manajemen satu lagi. Lantaran tadi teh lamun dipake seminggu diseuseuh ieu kan kabayang bakteri masuk. Motoran kana makanan, urang geus capek-capek membuat makanan itu hygiene, ternyata dari baju kotor. Ari nyikirikan teh kan aya muncrat, aya nukeun ieu nu konversi, kan pasti kotor. Jadi abdi mah berharap nanti berkembang ini jadi ini. Oke, bajunya jadi 2 minimal. Oke. Tercukup amin dulu berbeda. Terangkan, laporkan segala sesuatu. Laporan. Dan tempat dapur SPG adalah dapur rumah tangga. Amat pindahkan uang. Semua juga dulur memang. Jadi nomor seperti kepala saya, jam dulur mah pasal batin. Gak biasa tadi aja pasal mah tidak naon, tapi dakanya saling mengingatkan satu sama lain. Oke, cabaran di situ. Omol stempel sedang mulai yang bagi ayah bisi hektaran. Lantaran yang bagi mah bukan makanan kemasan, pasti pakai kompreng dan lain-lain. Cuman hati-hati nanti ayah nama speknya anyar. Kalau semakin lama mungkin pisau murah. Ayah katanya pisau nanti juga nyemplek dan lain-lain. Oke. Pencegahan apa bari? Lakukan pemeriksaan pangan, lakukan pembersihan secara berkala. Jadi prinsip najik abdi katingali karasa lamun teu bolor-bolor teuing mah katingali. Jadi keur morsi, keur masak, lamun aya rambut tong diangkat. Cabut atuh, da penting ecaan. Pakai lampu pinceun. Tong aya istilah anak batu lah, baik anak batu gitu. Moal bener. Apa nggak saya anak batu malah itu malah benar. Serunya gunakan alat pelindung diri, APD dipakai kan? Pakai helmet, pakai apron, celemek, pakai sarung tangan, pakai masker di mana nih pasangnya? Asalnya di dia, terus kamu nggak ada. Nah ibu-ibu mau ngecepat kue kan, promosi, ngap, seserian. Berkirilah kayak geser, kata tanya kayak kamu ada. Bisi ya mak, lantaran kebiasaan kita ngobrol, kabayang tuh, kamu keluar si muncrat, bantu, kanu laksa, dan kita butuh palsu na coplok, bisa katerai. Nah itu bapak dan ibu ya, ini harus digunakan. Jadi prinsipnya SOP pakai. Tapi betul apa SOP kan ayah SPPI, kan ayah ahli gizi, kan ayah korlap, ayah aslap, ayah pembantuan. Nanti yang menyampaikan SOP teh, dia tuh dipakai turut, sehingga pedagognya perlu dipijun. Abi meminta pedagognya dipijun deh. Lantaran lamun mus tunduh teh bisa saya atur. Lamun jelema tunduh pada geus kahayang semangat. Isi kita abdi kepada ibu. Nah, jangan menggunakan benda-benda kecil, perhiasan wayahna, sakwan hendak atau simpan di mana, bukan untuk ajang. Lantaran ibu perhiasan itu kan pasti akan banyak sekali bakteri. Kan saya di asupan bakteri mah, di bedek waktu bakteri mah bisa lebih begitu. Harga emas 2 juta lebih. Coba sagram, mana kami teh saya teman, dan emas teman. 5 juta dengan mas kawin 2 gram dengan mas kawin 2 gram dengan mas kawin 5 juta gitu. Oke, segera laporkan
langsung ambil babari bisik kepada ibu, tetapi ia yang harus tetap dan kualitas makanan itu akan rusak juga jika bisik masuk. Bahasa Nabi lebih di sini. Keracunan pangan lantaran bakteri, mikrobiologi, aya bakteri, aya virus, aya kampak, kamir, parasit, jamur dan lain-lain. Iya teh, keracunan pangan di kita di Sumedang 4 kali kemarin teh semuanya dari bakteri. Bakteri teh lamun tinu urusan jorok, tinu urusan abeng. Tadi teh mungkin masak ke asap, mungkin tempat kotor, mungkin pandangan kotor, mungkin segala macam dari bahan yang memang sudah tidak layak. Jadi prinsipnya ibu dan bapak kurang hindari, kurang apal tuh. Bakteri itu ada di mana-mana, di dia gaya banyak. Bisa terpercaya cara batang lamun sabulah dulu isukan pikiran aku. Lantaran makan berbagi lemak muncul di dia kan cukup gitu. Meski itu kan celana, meski itu baturan ngajak salaman, lu ngajak salaman teh, arahkan bingung, masuk terus. Sehingga bakteri mah ya, tinu batuk, tinu ngomong, main bakteri. Sehingga tata yang paling bagus. Ayah abis nanti teh dari buka. Pakai. Jadi nanti kalau masalah wayana masker, ini bakteri ya. Bakteri teh persis jelema. Karena sama bakteri persis jelema, anak jelema. Bakteri tersebut terhasil sarua berapa tersebut. Iya kan, dia mau keracunan. Tak kurang 3 liter, poinnya. Bakteri itu lebih menyukai protein dan karbohidrat. Karena itu mau kurang 3 liter lagi, bakteri TK bagi dua. Ayam bakteri bager, ayam bakteri bamor. Ayam bakteri jahat, ayam tidak jahat. Jadi abis istilahnya bener, lu bager jeung lu bamor. Bau kata bakteri. Cuman bakteri teh karena kita tidak hafal mana nu bager, mana nu batur, sehingga kurang anggap bakteri teh jahat semua. Gitu we. Jadi kulantaran bakteri mah harus dilihat dari mikroskop. Bakteri bager teh banyak. Ibu-ibu kan sok beli. Harganya 700 merah punya asup. Yakult itu bakteri. Karena bakteri itu untuk menguraikan, menghancurkan segala macam bakteri. Antara kalau tidak ada bakteri, tidak ada mikrobiologi itu benar-benar semua. Jadi ibu-ibu mah martabak keluar martabak. Jadi butuh bakteri. Maka jadi beda bentuknya teh lantaran bakteri di dalam perut. Cuman bakteri teh ada yang jahat, ada yang memang baik. Kita butuhkan bakteri teh resep protein di MBG protein teh naon? Telur, ayam, daging pernah masak daging di MBG luar biasa. Ikan hese mahal ikan hese. Lantaran hese cucuk mah kudu boleh pilih. Lantaran boleh pilih ikan bakal lebih mahal. Yang paling banyak di MBG itu lamun telur, ayam, daging masa kali-kali kita dapat balik. Parah kita jebol menurut daging bangkrut. Pasti antara ayam, telur, tempe. Tahu bakteri lebih menyukai ini. Jadi prinsipnya lamun masak dulu, lamun masak ayam, ibu-ibu harus lebih protektif dibanding yang masak sayur. Antara bakteri terasa buah-buahan yang sayur-sayuran. Jika ada jelema sama kan yang tukang ompreng mana? Ompreng teh kan datang teh sok aya siang. Yang paling banyak sisanya yang mana? Lamun teh sayur. Itu jadi bakteri prinsipna kieu. Abdi mah lamun ceuk bohongna barudak teu bosen mending kene digoreng garing eta si hayam daripada banyak teknologi makanan. Anu gizi kan lebih tahu. Antara kan masak ayam teh ayam kare, ayam kecap, naon deui? Ayam surule magaringan, ayam naon
hayam suwir kan eta saperes tapi meres hayam suwir. Jadi pikirannya saperes ieu teh hayamna geus teu bener matak disuwiran eta ciri batu. Lantaran rek batur mah pena geus panganian. Jigana hayam teh geus buruk matak disuwiran. Sehingga banyak keracunan pangan oge tinu hayam suwir. Jadi itu Bapak dan Ibu. Jadi abdi makin pengennya kita manajemen SPPG itu adalah manajemen resto jeung manajemen hotel. Jangan seperti manajemen hajatan. Dan lamun SPPG masak geus jiga hajatan moal euceul. Pernah aya teh makanan hajatan sore masih beuleger? Tara hasil KPG hajatan masalah-masalah sahan rek di luar rek leureun kotor ngilu cai kotor pake sehingga ibu kan pernah ke undangan datang ke undangan sekali-kali pagi pas pagi atau jam 2 tong jam 10 jam 11 baru ada terkini coba sekali-kali datang jam 2 jam 2 makan ambil meja lagi guys bau tapi udah betul kurang mah kuat jadi becek kuat suka tadi ke daging digoreng kabehnya tong disamakeun betul kurang jeung betul anak-anak sekarang. Anak-anak Gen Z itu mereka generasi GoFood, generasi food court. Urang mah betul geus diracun ti leuleut. Balap-balap murah sok dahareun kana beusih can 5 menit. Cokot koprok diuapkeun deui muncul teu lantaran geus muncul ti orok. Jangan samakan dengan anak-anak sekarang. Coba pikir barudak ayeuna mah luar biasa. Mereka adalah generasi-generasi itu luar biasa. Coba pikir kalakuanna luar biasa, bedegongna luar biasa, beuteunya oge geus luar biasa. Dibayar dengan satu teh langsung ini betul itu jadi harus hati-hati jika dia masak teh. Bukan dua bakteri resep karbohidrat teh kejo nasi sehingga banyak SPPG MBG loba komplain nasi hasil nasi basi da kabayang asal-asal MBG dulu mah begitu sanggus asal panas kene dikonomrekeun diampun-ampun. Tapi mereka jujur rek nanya, masak jam sabaraha terakhir? Masak jam sabaraha? Bagus luar biasa. Abi teh mengharapkan jawaban masak jam 2 Pak. Temennya baca SOP-nya. Lantaran dulu mah aya masakna jam 1 penting geus asak. Diuapkeun ku budak ke jam 1 beurang. Mata uban garupan bari jeung masak asal-asalan. Masak itu harus bertahan. 1000 masak sekaligus. Yuk, sabaraha kali masak? Atau masih 1 kali masak? Untuk 1 kali porsi, oke 1000 mah masih kene. Lamun oke geus aya sampai 2000, 2500, banyak SPPG yang masak berkali-kali. Ayo masak 500, 500, tergantung dari sasaran. Lantaran budak SD pasti dia masak beres jam 5. Namun ke SMA uapkeun beurang pasti akan lebih kasihan gitu. Jadi tong semangat 45 teuing masak terlalu penting masak teuing dan teh uapkeun beurang meski itu teh masak SOP dipake hasil atuh. Ya ieu teh pH nama kedua pH mana pokoknya mah semakin kecil pH semakin hasil. Jadi pH pH standar bakteri tersebut kan hasil. Yang asam-asam bakteri nggak suka. Seperti naon? Hasil. Pokoknya mah jeruk dan lain terserah. Kayak pH bakteri, pH bakteri. Ini yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu. Danger zone. Suhu yang paling berbahaya itu antara 5 dengan 60 derajat. Suhu ruang, suhu kin. Kan suhu bukan dimasukkan dengan kulkas kan? MBG mah begitu asap
ditiiskan, dikalongkrengkan, itu adalah siap saji. Itu adalah suhu yang paling berbahaya. Bakteri di sana 4 jam itu dia berkembang banyak. Jadi bakteri teh lamun di bawah 5, 0, 1, 2, 3, 4 dia diam, si bakteri teh cicing. Lamun lebih 30 berarti dia panas, mati. Maka suhunya itu di atas 62 derajat itu dia panas, bakteri mati. Iya mah di antara bakteri teh. Maka jarang keracunan, karena ada keracunan di restoran. Lantaran bakteri selama 20 menit itu setelah makan diem. Kan di restoran kan diberi tulisan mata kan, oh masak naon wae ini pesen bikin. Setelah itu dimasak, setelah itu disajikan, dibuatkan kurang. Sebelum 20 menit itu bakterinya cicing, bakteri bergerak mulai membelah diri itu 30 menit. Lebih 4 jam teh. Jadi bakteri teh terus belah, ini jadi tilu jadi salapan, tilu salapan jadi 27. Setelah itu persis di lemah dia mengeluarkan sesuatu di tubuhnya, toksin racun. Anjelema ge butuh cai bari jeung jauh pada tumpuan jelema mah poe ngali upamanya potong di tangan beli gimana hayang tipis kamari aya soalna hayang tipis teh lebih ka istirahat karunya ibu mati teh kumaha da bayar teh di dieu teh sok we kana laki mah curiga tahu berarti ngopo bisi ulun mending dia oke lah. Jadi 4 jam, patokannya 4 jam. Timimiti asa, diporsi, dihuapkan, kemenang itu 4 jam. Lalu tadi kan masak jam 5 asa. Genep 7, 8, 8. Berarti huapkan budak SD, operasinya jam 8. Tetapi lalu masak jam 5 ambar, mungkin dihuapkan budak SMA. Berat istirahat kedua. Dan itu kondisi itu diperparah, kondisi sekolah oke. Dalam abdi jadi guru, keur ngajar, datang MBG, nah ngajar yang berlelah, kurang motoran sama MBG datang, mual kan, pasti nungguin istirahat di waktu jam 12:30. Maka kasus keracunan kemarin pasti baru SMA wae, lantaran tadi masak jam 3 asar. Uji mah dikuapkan jam 8, uji mah dikuapkan jam 1. Jadi ini harus di-manage, kudu di manajemen masak teo terbudak ieu. Omong di para artikel abi masuk ke mang paulikeun teh. Anak-anak kelas 1, kelas 2 itu kan sering mau misting. Mau wadah sangu di imah, keur wadah S, keur wadah IG. Pan kita diberi ongkreng teh ya, diasukeun kan mistik ya sudah kan kantong darteng keteng modahara teh saha dinina akina banyak ya ini keracunan MBG. Kasus keracunan kemarin ada orang tuanya justru yang keracunan. Jadi prinsip abdi budak abdi mah mau habis mau enak mau enggak harus dimakan sekolah. Antara power teh mistik minum kantong teh can bumbu dibuka harita kayak kapangina jam 4 darah hidup bapak dan rumah kayak tinggal ini aja makina tinggal gampang ayam kene dan orang Sunda mah cara izin dahari takutnya dibuangkeun itu engkau mau betilu aku masya Allah itu betilu abdi dikieu di SPPG nama Mas Agus datang ke desa darah teh jadi banyak hal, oke. Tak kepada ibu suhu dan penyimpanan, suhu masak juga benar dia. Satu untuk anu mah meningkat si asam. Karena banyak teknologi masak kita seperti dari gizi ya, dari gizi ada yang dari gizi kan. Dan dari gizi makan sayur-sayuran tong masak teh. Kan takutnya si SOP itu dipakai, itu asap teh kalau kan jadi mungkin setengah matang. Tong aya istilah macam setengah matang.
tong lu bating tuturuti resep nu di TV onion stick daging dibelem kan dibuka teh belum kan yang lain gede ya kan pakai dalam mana nama begitu boga pengukur suhunya 63 derajat hari urang tuturuti di imah boga daging kayak kurban gara orang yang stick semua muka hiji mah dibuka teh kan tutung teuing cenah ieu nu kadua darah teh atah teuing jadi istilahnya cek abdi saking makanan teu anu mesti masak ulah aya nepi ka tukang morsi kalau musuh tukang masak bisi ieu mah engke teu pemorsian teh kos diajar masak teh kos kakarah we cenah mun hararese aya tukang masak kan bukan ego oke can asap teh diet teh dasar cieun zaman teu bisa bisi ieu mah jadi kita tetap harus matang. Ini yang harus diperhatikan terakhir. Selanjutnya adalah aktivitas air yang ada di dalam makanannya seperti buah-buahan atau cairan. Jadi aktivitas air beda kadar air. Kadar air mah ibu bukan tahu dibantu cair eta kadar air. Ieu mah aktivitas air ya air yang ada di dalam makanan. Cuma kayak contoh ini. Sering kamu bodoh teh roti tawar itu awalnya tinggi bakteri suka dengan aktivitas air yang tinggi kalau awal satu berarti cair sehingga roti disebut awet tinggi padahal garing padahal itu aktivitas airnya tinggi maka roti mah sering hapus kan beli roti airnya suka gas pulukan nah, jadi prinsipnya bener kieu ame babari mah lamun masak aya cairan sing leuwih diutamakeun contoh masak daging tadi goreng hayam jeung hayam kare hayam kecap lebih kena harus protektif diupayakan supaya bersih asap dan lain-lain anu aya cairan karena bakteri lebih suka yang aya cairan maka cek bohongna lamun baru dokter bosan abdi mah bikin goreng hayam mah poe kan mungkin dan mungkin ada menu-menu tertentu sehingga ibu kita perlu masak kok ayat cairan mata tadi urusan hygiene sanitasi kan dibahas dulu materi lagi itu bapak dan ibu oke ieu mah terapkeun praktik hygiene sing bersih awak gitu ya ibak heula teu tadi sore bukan di pagi mandi jadi kayak masak teh mandi teh iraha pan masak teh penting dari mandi pagi-pagi yang hari kira-kira mata kemudian potong mandi bener udah enak kebayang mau abdi lamun arek masak jam 1 jam 11 mandi ulah kagering kan itu teh nu penting baju dan lain-lain bener bersih eta teh syarat bagi mental pastikan tahapan pengolahan kayak materi khusus pisahkan tadi ibu-ibu bahan mentah dan bahan setengah jadi bahan matang 5 menit deui jadi kieu lamun masak 2 kali problem masak teh di SPG masak sabaraha kali masak awal mah aman lantaran atah kabeh masak bukan 2 geus babaliut ku atah di pasar teu meunang prinsipna hayam atah pamikir-mikir jeung hayam masak alat mau itu benar jadi kalakuan di rumah tangga itu dibawakan itu tapi apa di rumah tangga boga baskom hiji dipakai ayam kata geus kitu teh lantaran kedul rumah ngagoreng ayam pakai tisu itu teh kan berarti nanti ada kontaminasi silang manajemen tukang sate yang dipakai terus ada tukang sate di sini dulu tukang sate goreng kabeh perhatikan upama beli sate atah dikepiringkeun dibumbuan terus dibelem perhatikan sate asak umpan ke mana karena piringkeun tadi sabut bohong ini kadang-kadang lagi gitu mah tak itu tidak boleh terjadi cek kami kelakuan dari rumah tangga atau bawah dan tempat harus kena SPG daripada poling tapi keracunan anak paham pakai obat di SPG jangan keracunan di rumah bulan rumah pakai jadi abdi mah panggung makan lah pasangan pakai hati pakai cinta
Oke, pisahkan peralatan tuh. Jadi kalau di rumah tangga kamu ambil ya kami kita nih. Kemudian lagi pakai besok, udah kayak bolu, udah bolu. Kan kalau dasar bolu gimana? Pakai tinggal bolu. Nah itu. Jadi ini tidak boleh dipakai. Jadi tetap harus betul-betul bersih. Oke lah, pokoknya nama prinsip nama tadi 4 jam. Abdi mah manajemen. Coba ngobrol dengan manajemen. Itu menang lebih 4 jam tim ini asap dan dibuat udah gitu sehingga lo memasak ke buat jam 11 itu mundur 4 jam. Itu masak jam sabaraha. Asap jam 10 maksudnya. Oke, gimana? Ada bakteri-bakteri wabah di liwatan, hanya tahu saja ini bakteri jahat semua. Ini bakteri koli. Bakteri koli itu bakteri tinja, jenuh kotoran manusia. Biasanya tidak cair sempurna. Ataupun nanti ada vektor-vektor penyakit, ada khusus bahasa. Tidak cair kecil. Pakai cair sumur, tapi atas sumur pakai gigir itu dulu. Bakteri masuk itu. Sehingga banyak rumah pemain dan lain-lain ternyata dari sana. Sehingga PGN kan mengeluarkan aturan harus pakai air. Dan lompat untuk masak dan lain-lain. Jinu panangan, jinu lalur, lepas jinu lalur. Marana sengit makanan, monang lalur, monang cucu. Begitu lalur makan klok, kamu teh otot, klok kalau hayam, kata, mama apa tadi? Ini mahal susu saya, oke. Dia masih lus, dia staphylococcus untuk seger kamari tinu dagingnya. Hati-hati. Ya salmonella tinu ikan-ikanan, tapi aku tidak pernah ningali. Ayo kata tinggi SPG kemarin anu pilet ikan. Masa kali kali. Udah kayak kawenean enak pilet ikan kemarin. Tapi jarang. Kolera, protus imah hanya pengetahuan. Terakhir 30% keracunan teh ulang-ulang kimia mah dibuatkan langsung hari tatanya udah. Abi ngabedakeun antara keracunan jeung peracunan. Keracunan mah teu kahajab, peracunan mah dihajab. Katakan ibu kemarin dicek kesehatan, kan ada urusan kejiwaan, bisinya mah. Bisi terus peraturan eta, dari teh kurang sare. Dari mau baikon liur, nah itu lah. Lantaran baikon teh kan, iya kelakuan terkecil di dapur, tok dibawa sebagai misi gimana? Banyak lalur, banyak cucumu. Lantaran kamu di rumah tangga, arek kontrak, makanan sudah tersedia, tinggal buat bener lebaran bisa buatkan ibu-ibu. Pakai baikon, pakai iya. Pancing apa itu kelakuan itu bener? Lalur ke baik. Aku udah bener. Itu kimia ya, tak kimia mah hati-hati. Lantaran ada dari bahannya sendiri sudah membawa kimia berbahaya. Contoh sampo, pokoknya pakai bener. Buka baju sampo, tunda setengah jam, karena kurang. Jadi tong maksakan. Jadi inti nama sudah di sini, tong maksakan bahan-bahan kudus telayak masih kena di masak. Kita ayam kentang ya. Contoh pakai menu kentang. Namun kentang nang mesti lho, bulan saya kentang telur bateri, tadi nama masak 40 kilo, saya 50 kilo, berarti kan 10 kilo, tetap pakai, dipakai kali suka, kan jadi hidup. Kamu maksa itu kerutan, ingat anak kurang. Dalam iman kita mau dikerut, itu masa depan. Jadi guru lama picut, bangun kentang hiji picut, goreng, bangun kentang masak karung, goreng. Bicu daripada bikin anak batur kudu pae yang mending bikin kentang yang itu coba prinsip. Nah jadi ini kan jadi rumah tangga ulang, ibu bukan bekerja tapi perannya yang tanggung jawab sangat besar. PBI juga timbal banyak iya tak timbalnya timbul kena anak kendaraan bermotor maka kami saran kamu ayah buah-buahan pakai cangkangan lamun ayah negara anggur kerumunya mahal. Anu ulama biasa nanti PB itu
timbal itu banyak dari knalpot motor, sedangkan menjual sayuran atau buah-buahan di sisi jalan. Jadi tercukup mereka budak teh lamun ibu-ibu beli apel digosok-gosokkan awak anu baju. Jadi kimia itu harus dicuci. Jadi antara diakumulasi terus. Jadi dia racun kurang kata racun tadi disimpan di hati. Mata ayeuna teh aneh, udah kesempe geus gagal ginjal. Udah kesempe geus darah tinggi. Lantaran dari makanan-makanan. Jadi abdi mah nitip menikah deh mau aya cangkangan, tapi tetap bervariasi. Ulah mau salah tiap poe. Dia menawan buah-buahan. Oh abdi dia rumah udah bukan teh salah. Dibuka teh kalau batik salah geus buruk gerak. Mau usah berapa poe kudu teu beungi salah asup deui ka kantong. Jadi gitu ibu-ibunya. Oke, terakhir sudah warna cuci. Ieu mah ilmu keur di imah, keur di SPG. Jadi sayur-sayuran buah-buahan teh kudu dikumbah. Anu aya cangkangan mah kudu dikumbah, saperti jeruk, urang macam kumbah, ari-ari kumbah jeruk. Nah, namun anggur, apel, semangka, semangka geus aya rupa-rupa, aya nu dikeureutan jeung cangkangna, aya di patak-patak. Eta kuda besok di pasian aya semangka. Bisa kuda bisa jarang cangkang. Kadang suka nyempering itu budak dari sekolah budak mah di wajah ibu juga kelihatan sebenarnya. Oh budak mah tamu nyempering tuh atau ngerete bisa jadi viral udah gedean sedikit. Oke lah, ini mah bahan berbahaya. Ada formalin, borak, rodamin pewarna merah, pakaian pewarna ini. Ini banyak masuk di makanan apapun. Tapi saya yakin MBG mah depan mungkin. Tapi banyak sekali formalin teh keur ngawetkeun bayi dipake keur ngawetkeun lauk. Contoh. Jadi logika Gusti Allah dibere otak teh kudu bisa maca situasi. Contoh kieu we atuh. Lain duduk teu meunang duduk kade. Lantaran dituntut balik ke tukang dagang ibu-ibu deku. Pencemaran nama baik. Kan logika kudu dipake. Coba aku di pasar. Lalu aya julungan. Tapi aya itu lalu aya gitu. Bisa dituduh, tetapi pakailah logika. Contoh seperti abdi meuli cumi-cumi baseuh pae dibungkus plastik pakai cair. Itu asup logika keur abdi tukang buseuh. Lantaran lauk pae dicaian buruk. Ieu mah beleger dibeli dan istri. Macam abdi teh karacun budak, pakai logika atuh. Apaan nyamuk kalau ngawati kojak ya dalam laut pae kacairan ieu mah kalaka beleger cumi-cumi baseuh dibungkus cair. Kan berarti ulah teh ini cair ya. Aya sesuatu buat kurang. Tuan rumah kan pakai ini. Jadi abena nitip itu kudu cinjeli seperti sayur-sayuran. Abdi masuk budanek tah balaja teh sok neangan anu pernah digigel-gileun. Lantaran aya mah tukang sayur pasti pakai pestisida. Pakai naon? Racun lieun. Matak sayur lain berarti kudu pilih sayuran bukil dan buk anu urut hileun dan belajar ke lupa meureun kan ubah. Jadi kalau ada di MBG ada masakan sayuran dan lain-lain ubah terus itu ya. Sudah borak ieu teh roda borak teh keur tukang las keur bersihan di kapal keur nyeun sabun dipakai kurang, enak rek lebaran sebelum beli banyak memakai borak. Ibu-ibu ke pasar neangan pijer, neangan lontong teh kan, neangan bubuk gendar, neangan cap jagung teh eta teh borak. Lain kedahan kan hayang lontong mah gelempeng, kan lontong ayam bisa menjadi dia hese pekan. Lain waka lontong,
bapak pada tara kikieuan. Ayo nama, jadi jangan dipakai korak ya. Pijer teh lain kieu makanan kan. Jadi pijer bubuk gendar dan lainnya teh korak sama. Oke. Nah, teh aya ini tos lah rada mimbe warna merah. Terus hiji deui teh metanil yellow warna kuning. Jadi lamun milih makanan anu di rumah tangga barudak dididik menikene warnaan. Daripada urang teh kan walaupun banyak anu itu baber oke pakai pewarna makanan. Oke. Terakhir alergen terakhir bisa nih. Hati-hati dengan barudak ayeuna anu alergi. Barudak ayeuna cek kabeh diciptakeun aneh. Urang macan pernah alergi. Budak ayeuna mengadana kacang hiji alergi. Ada urang hiji alergi. Alergi awalnya kan aneh. Kamu terus aya barudak feedback dari sekolah dangukeun. Lantaran alergi itu fatal pisan. Yang paling utama yang diketahukan dari alergi adalah eureun pernapasan. Maka kalau buka anak, buka icu, begitu makan sesuatu, terus ada lamun muni tong sare perhatikan dulu. Takutnya jual ngapa ngapa ada yang bisa napas berarti teta. Jadi yang dari alergi baru udah kali luar biasa dari alergi. Nah ini yang paling ini anafilaksis ini sulit bernapas, penyimpangan jantung. Jadi biasanya ibu-ibu sering abai terhadap dua hal, diare dan alergi. Padahal itu pembunuh terbesar bagi anak-anak. Tong dianggap diare teh motor wae kan gitu. Sering itu urang mangga buka diare teh. Padahal banyak cairan di awal usah. Karena mau dikerjain dulu, harus bicara usah. Tapi itu yang harus nggak boleh abai. Kan dulu pernah diare, cuma kerasanya terus boro-boro hayang nanau. Nah itu, ngomong kayak kalau ibu-ibu diare nggak boleh kerja kata Pak, berhenti aja. Takutnya begitu. Dalam modal SMP. Abi menitip ya. Ini nih, tangan sama mulut. Banyak bakteri yang masuk ke dari tangan dan mulut. Tangan ada tetap harus pakai hand block. Jangan tertipu dengan sip, namanya mau tanda pakai tangan kolesterol. Tong bisa waktu tangan artis dan tangan ulang. Dan mana nama cara melihat, mana nama cara berurutah. Jadi ibu-ibu ini harus bersih. Lantaran tangan mama, baik kita percaya. Atau itu kan asli atau dia ada, atau dia asli. Meski itu kan mama kan tidak. Jadi tetap ibu harus bersih. Orang udah terima kasih. Nah ini materi saya. Jadi kemudian tes closing statement lagi enteng banget, tetapi masa itu teh kayak nama kiri siki kelas. Kalau ibu-ibu sudah dikutuk menjadi punya peran MBG itu teh luar biasa. Dikutuk teh maksudnya harus dapat rahmat dari Gusti Allah. Ibu-ibu teh jadi bagian luar biasa ke pemenuhan gizi barudak. Batu mantep, tong dia masuk urang ya pegawai pada akhirnya mencoba kowe kan tidak pernah puas namun sama dalam pekerjaan kurang cuma teh kecil karena orang ikhlas ibu sebagai tanggung jawab dan peran ke merek makanan bergizi anak-anak ketahui tanam sehingga dua pamuka penting ia buka ceritanya. Jadi ambillah pamuka hati ia makan setik-setik ditambahan lamun aya rencana mematahan tong baru nanya awal seperti itu terus bisa masak wae. Jadi wayahna kulatara jadi dulur di SPG aya sasaran anu rentan sasaran beda jumlah. Mudah-mudahan di SPG sudah jadi itu aya kejadian sepanjang niatnya baik prosesnya baik insya Allah nanti butuh nanti baik.
ibu-ibu sing sayang punya saya bapak-bapak kompreng oke Pak dan tukang kompreng bisa percaya tukang semangat ente aku kena tukang masak mana masak ibu kompreng coba ngubah kompreng saya cukup benar-benar jam kita berapa Pak 8 jam kakak saya itu ngomong dari tambahan saya dulu yang kemarin ini pakai obat pakai lap perhatikan lapnya kalau kurang lap rasa kurang logika kita berbicara minta ke pengelola ulah mereka kira tukang kan oprek teh ngubah oprek teh kayak di mana kayak di depan yang bertanggung jawab terhadap oprek anggap kayak opat dalapan kan opat berubah opat malam lamun saya itu akhirnya dibagi opat berarti masing-masing menang 200 oprek perhatikan itu cukup lagi ini atau dua jadi manajemen tukang bakso untuk memakai adik bos ada banyak beli bakso beli bubur so diubah dengan mereki meskipun hilang pakai nama bakso kan kalau kan itu kau mati bakso kayaknya waktu mungkin sebagai punya open tapi kalau pakai lap ini perhatikan jumlah lap berarti lapnya berada sebelum oke mungkin diubah iya ada yang pakai kanebo ada yang pakai lap pada tarapangan oke prinsip namanya tanamkan di hati ITSC tapi dalam laut insya Allah namun orang punya kepedulian Pak Abimah berharap mudah-mudahan program kita berkelanjutan supaya ibu-ibu semakin lama bekerja di sini. Oke, tahu sing sarehat sadayana. Abimah panginten hapunten bila dicari sama kirang pernah kirang santun ka ibu-ibu. Oke, panginten hatur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk mantap. 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 Silakan Bapak Ibu berdiri sebentar. Berdiri aja. Oh, kan kadang-kadang siapkan dengarkan lagunya dan ikuti bersama-sama. Jadi pimpin takut ya. 1, 2, 3. Maju ke depan sambil tersenyum. Mereka gigit lagi tidak. Mereka sambil nyanyi tapi 1, 2, 3. Maju ke depan sambil mundur ke belakang, bertepuk tangan, menggulung-gulung, teriak hore, meloncat, sambil tertawa. Oke, bisa ya? Mari Pak. Saja harinya karena mau nggak mau ya kita pulang bareng. Siap 1, 2, 3 maju ke depan sambil tersenyum mundur ke belakang bertepuk tangan menggulung-gulung meloncat
Dia macam mana? Duduk yang rapi, siap materi. Tarikan yang 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap materi. Tepuk 1 jari, 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari, tepuk 5 jari. Semua menyanyi 1, 2, 3, kita materi lagi. Tepuk tangan buat bapak dan ibu semua. Masih ada yang belum merasa nyaman di ruangan ini? Belum, masih kepikiran hal lain? Jadi tadi sudah disampaikan bahwa 2 materi sudah kita lalui. Siapa tadi? Materi ketiga kita akan ke hygiene perorangan. Ini lebih ke perorangan. Hygiene perorangan yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Kurniawan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Saya izin, mungkin semuanya kan ada 6 materi. Barusan sudah 2 materi. Saya akan coba mungkin langsung 2 materi boleh ya? Sehingga nanti setelah istirahat tinggal 2 materi lagi. Ya? Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi pukul berapa datang ke sini? Pukul 7 ya? Jadi kami mohon maaf ya, memang di jadwal jam 8 karena jarak perjalanan juga mungkin ya. Jadi kami sampai jam berapa? Jam 8 lebih seperempat mungkin ya. Kita mulai sampai jam setengah 9. Dan mungkin ada beberapa gangguan teknis, tapi mudah-mudahan tetap lancar latihan ini. Tujuan yang ingin kita capai pada hari ini, latihan ini tentu saja ini dilatar belakangi oleh adanya kejadian-kejadian luar biasa kita menyebutnya, yaitu terkait keracunan pangan. Nah, keracunan pangan. Jadi ketika pertama kali ada SPPG di Kabupaten Sumedang sendiri ya, selain di kabupaten lain juga sama, memang muncul kasus-kasus terkait keracunan pangan yang disebabkan oleh SPPG. Di Sumedang sendiri itu ada sekitar 4 kasus kejadian yang notabene memang berdasarkan hasil sampel, pemeriksaan sampel di lab itu memang positif karena adanya cemaran pada makanan yang disebabkan oleh atau yang diproduksi oleh SPPG. Oleh karena itu, tujuan pelatihan kita hari ini mudah-mudahan ke depannya kita bisa menjaga keamanan pangan yang kita produksi. Yang dimaksud dengan keamanan mungkin ada yang tahu aman itu apa, seperti apa? Yuk, kan kita tahu kadang-kadang kan aman, tapi amannya aman yang dimaksud dengan aman itu apa? Karena itu kan tujuan kita. Nah, kalau kita tidak tahu tujuan, kayak kita berangkat ya, kita mau kemana? Jalan-jalan, misalkan naik mobil angkot ngaya, padahal kita nggak ada tujuan ya, sama dengan apa ya? Tidak ada tujuan jalan-jalan sama. Jadi intinya kita harus tahu tujuan kita. Kita ingin menjaga keamanan pangan. Nah, definisi dari aman itu sendiri dulu apa? Barusan saja sama Pak Hendra dijelaskan. Adanya cemaran apa tadi? Fisik, karena bakteri ya, biologi dan kimia. Kalau ada cemaran, makanan itu aman atau tidak? Tidak. Berarti dibalik ini, kalau keamanan pangan artinya berarti kondisi si makanan tersebut
tidak ada cemaran fisik, kimia, dan biologi. Oke, itu satu definisinya itu. Berarti tujuan kita adalah aman dari segi fisik, kimia, dan biologi. Bagaimana cara menghindarinya? Ada langkahnya. Kita biasa kenal mungkin dengan istilah hygiene dan sanitasi. Cuma yang pernah dengar hygiene? Hygiene sering dengar ya, sanitasi sering dengar. Tapi arti dari hygiene itu apa? Ayo, masih nyambung dengan keamanan pangan ini. Hygiene, cung, bersih. Terus higienis ya, hygiene, higienis. Masih itu. Ada yang tahu? Oke, berarti tadi ada yang menjawab bersihnya. Jadi antara hygiene dan sanitasi, hygiene itu adalah upaya agar tadi si makanan ini tidak tercemar oleh fisik, kimia, dan biologi. Nah, nama upayanya itu adalah hygiene. Tapi hygiene itu diperuntukkan untuk per individu atau perorangan lah. Nah, kalau sanitasi sama upaya untuk mencegah cemaran fisik, kimia, dan biologi, tapi dari segi lingkungan. Itu bedanya. Jadi ada hygiene, ada sanitasi. Sekarang kita tahu ya, hygiene itu apa? Upaya untuk mencegah cemaran fisik, kimia, biologi berdasarkan per individu atau per orang. Kalau sanitasi, upaya untuk mencegah cemaran fisik, kimia, biologi dari segi lingkungan. Oke, udah sampai sana dulu. Berarti ketika kita ingin mencapai hygiene sanitasi atau mencapai keamanan pangan, yang pertama harus kita tahu adalah terkait hygiene. Bagaimana hygiene perorangan? Terlalu cepat atau bisa diikuti? Terlalu cepat? Oke. Terlalu cepat ya? Atau pas? Oh pas ya? Oke. Tadi satu dulu ya. Tujuan kita keamanan pangan. Keamanan pangan adalah bebas dari cemaran fisik, kimia, dan biologi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan hygiene dan sanitasi. Hygiene untuk perorangan, sanitasi untuk lingkungannya. Oke, dapat ditangkap ya secara singkatnya. Nah, kita akan mempelajari hygiene dulu. Bagaimana cara memperlakukan hygiene di dapur SOPG? Pertama, terkait hygiene tadi kan perorangan. Bagaimana caranya hygiene sebelum berangkat kerja? Nah, sebelum berangkat kerja, pastikan dulu kondisi Bapak Ibu dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi sakit. Apalagi Bapak Ibu misalkan menderita diare atau penyakit menular lainnya. Pastikan dulu. Kalau memang kondisi Bapak Ibu dalam kondisi sakit, berarti harus diperiksa dulu ke fasilitas kesehatan, dan tolong yakinkan mungkin manajemen SPPG-nya bahwa Pak, saya kondisinya sakit, ini surat keterangan sakit, surat keterangan sehat atau surat keterangan sakit. Ini surat keterangannya dari dokter bahwa saya memang lagi sakit, jadi tidak bisa masuk. Jangan sekali-kali memaksakan Bapak Ibu, karena kenapa? Itu dapat menjadi resiko buat makanan yang kita produksi. Berarti pertama, yakinkan dulu atau pastikan Bapak Ibu dalam kondisi sehat ketika akan bekerja. Kemudian jika Bapak Ibu terdapat luka tangan ya, bukan luka hati. Kalau luka hati susah cukupi ya. Kalau terdapat luka apalagi di tangan, itu tolong ditutup, bisa dengan menggunakan plester, dan diharapkan plester lukanya itu dengan warna yang kontras, jadi tidak sama dengan warna pangan. Bisa warna biru, bisa warna putih atau coklat. Nah, selanjutnya, apabila ada beberapa gejala yang dirasakan, maka harus segera melapor ke pengelolanya. Kemudian jika memang diperlukan, harus memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan.
Jika hasil pemeriksaan jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa memang Bapak Ibu sakit, maka sebaiknya lapor dan tidak memaksakan diri bekerja di dapur. Kemudian untuk pakaian kerja, tadi udah ditanya ya sama Pak ya, bahwa pakaiannya dikasih seragamnya mungkin satu, tapi tiap hari pakai baju ini atau pakai baju yang lain, gonta ganti. Oh, kalau pulang, jadi hari ini ibu misalkan kerja, pulangnya langsung dicuci. Pulang jam berapa, Bu? Ada yang jam 4, ada yang pagi. Berarti waktu cucinya tapi cukup ya. Oke, berarti waktu cucinya cukup karena mungkin ini baru berjalan 3 minggu ya. Mudah-mudahan ke depannya memang dibagi lagi minimal ada 2 ya untuk ganti tadi seperti itu. Oke, kalau pakaian kerjanya dibawa ke rumah, maka pastikan pakaiannya benar-benar dicuci tiap hari, ya. Karena bisa hilangin resek. Ya. Kemudian pakaian kerja tidak boleh langsung digunakan dari rumah. Jadi baju ini diusahakan jangan dipakai dari rumah ke tempat kerja, tapi dibungkus rapi, nanti dipakainya di dapur produksi, betul di tempat. Ya, udah tiap hari yang ini, nanya acuk eta, mending anu teh kacapean kaboboan nanya acuk eta. Jadi sempat telah dicuci. Jadi baiknya pulang dan pergi bukan pakai baju ini. Usahakan ini pakai baju hanya untuk kerja. Oke. Selanjutnya sebelum bekerja, penjama pangan perlu memastikan kebersihan diri, buayana, rajin hibah, bersih-bersih diri dan sebagainya. Ini mah udah pasti dilakukan ya Bu ya. Kita udah capek, istilahnya hinyai, merenungkan dan sebagainya, pasti pulang ke rumah langsung mandi ya, biar segar dan sebagainya. Ini mungkin bukan hal yang sulit. Kemudian penjama pangan tidak menggunakan atau membawa aksesoris atau perhiasan ke tempat bekerja. Ya, karena mau dipakai juga nanti pas di dapur itu diwajibkan untuk dicopot. Kecuali mungkin anting mah tak ketutup sama kerudung mungkin ya. Kalung juga mungkin ketutup sama kerudung. Tapi kalau misalkan perhiasan-perhiasan yang ada di tangan itu silakan untuk tidak dibawa. Atau kalaupun dibawa pas kerja disimpan. Tapi takutnya kan untuk keamanan baiknya mending disimpan di rumah ya, daripada disimpan di loker. Oke, kemudian gunakan perlengkapan pelindung celemek, masker, tutup kepala, hairnet, pelindung jenggot yang seperti apa ya? Mungkin masker juga cukup ya. Tapi ada sampai masker yang ini, yang kalau di Korea mungkin kan transparan ya, masker yang kayak gitu. Tapi mungkin awis sebenarnya pengelola kayaknya dengan masker yang seperti itu dia udah cukup lah. Oke, kalau misalkan ada beberapa perlengkapan yang kurang atau tidak ada, itu silahkan untuk laporan kepada pengelola. Ini alas kaki juga sama. Nanti ketika mau masuk tempat kerja, alas kakinya harus yang khusus di dapur. Jadi jangan yang dibawa dari rumah dan masuk ke dalam dapur. Udah disediakan? Udah ya? Oke. Nah, ini mungkin kurang lebih gambarannya. Ketika kita akan memasuki tempat kerja, lepaskan aksesoris atau perhiasan, termasuk bulu mata palsu, hidung palsu, bulu mata palsu, mungkin ya ada yang pakai bulu mata palsu kesehariannya, mungkin ya. Nanti diusahakan kalau pas mau masak atau ngolah makanan mah silakan dicopot dulu ya. Kemudian benda-benda fisik lainnya. Ini perlengkapannya. Ini untuk laki-laki mungkin ada penutup kepala atau rambut, ada masker, ada celemek. Berlaku juga buat perempuan. Kalau perempuan mungkin menggunakan kerudung ya. Kerudungnya juga kalau bisa khusus buat di dapur. Jangan kerudung yang dibawa pulang atau kesehariannya pakai kerudung itu. Jadi khusus pokoknya pakaian yang digunakan di dapur adalah pakaian untuk di dapur saja. Sepatu juga sama.
Nah, ini hygiene masih tetap sebelum masuk ke area pengolahan. Pastikan dulu Bapak Ibu dari segi perilaku, Bapak Ibu harus cuci tangan. Tentunya pasti disediakan kan CTPS ya, cuci tangan pakai sabun, ada sabunnya, ada pengeringnya, boleh tisu atau lap. Kemudian cuci tangan ini biasanya dilakukan berkala di awal datang kerja, atau Bapak Ibu misalkan setelah dari toilet itu cuci tangan pakai sabun. Kemudian sebelum memulai produksi dan setelah menangani kebersihan, misalkan membersihkan peralatan yang kotor, misalnya membersihkan ruangan dan sebagainya, ini sama harus cuci tangan juga. Kemudian setelah menangani pangan atau bagian tubuh, benda atau permukaan yang kotor atau tidak higienis lainnya. Intinya berarti harus jaga kebersihan diri sebelum memasuki tempat produksi. Ini langkah-langkahnya udah tahu ya Bu ya. Pertama-tama suka ada stiker biasanya. Ada stiker nggak di? Ada ya. Langkah-langkahnya seperti ini: basahi dulu dengan air, kemudian kasih sabun, kemudian diusap-usap tangan dan sebagainya. Ini langkah-langkah ini udah tidak asing ya. Nah, kalau tadi pakai sabun, kalau ini pakai hand sanitizer. Kalau misalkan pakai hand sanitizer, tahapannya seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah hygiene pada saat menangani pangan. Pertama, Bapak Ibu tetap harus mencuci tangan sebelum menangani pangan. Cuci tangan dilakukan setelah menangani pembersihan dan setelah menangani pangan, menyentuh anggota bagian tubuh dan sebagainya. Kemudian tidak merokok. Jadi ketika produksi wayahnya yang suka merokok, artinya sapi sih langsung namanya. Tapi intinya ketika kita akan bekerja, usahakan jangan merokok. Walaupun tukang cuci food tray dan sebagainya, apalagi tukang masak, tukang persiapan dan sebagainya. Kalaupun saya lihat sebetulnya banyaknya emak-emak yang suka masak ya Bu ya, kalau ada catering dan sebagainya biasanya suka yang ngerokok ya. Ada di sini suka ngerokok ibu-ibu? Enggak? Oh, alhamdulillah. Biasanya kalau yang saya tahu gitu ya, kalau ada yang hajatan dan sebagainya, ini tenaga yang masak ibu-ibu itu banyak yang ngerokok juga gitu ya. Nggak tahu pada habisin dulu atau gimana. Tapi intinya kita jangan sampai merokok pada saat bekerja. Jika batuk atau bersin, maka penyamah pangan harus menutupnya. Bagusnya mungkin dengan siku bagian dalam ya, kita akan batuk dan sebagainya. Karena tangan ini digunakan untuk mengolah pangan. Kecuali kalau nggak sengaja untuk ini, karena biasanya kan respon ini ya, silahkan dicuci tangannya lagi. Nah, untuk pengambilan pangan matang ini silahkan gunakan alat bantu, sendok, penjepit makanan dan sebagainya khusus. Jadi pisahkan antara buat pangan matang dan pangan mentah. Contoh misalkan kita mau motong daging ayam, pakai pisau yang khusus untuk daging ayam. Jangan sampai dipakai juga buat potong sayuran. Seperti itu. Jadi tolong dibedakan pisaunya. Dari segi talenan aja sebetulnya harus ada 6 warna yang ada di dapur SPPG. Warnanya apa saja? Untuk bahan mentah biasanya yang digunakan adalah warna merah. Merah itu untuk daging mentah. Di luar unggas. Kalau daging ayam atau unggas lainnya itu warnanya kuning. Kalau untuk ikan dan sejenisnya itu warnanya biru. Satu lagi untuk sayuran dan buah warna hijau. Kalau putih untuk pangan matang. Jadi pangan matang di luar daging matang itu warnanya talenannya warna putih. Kalau daging matang itu warnanya coklat atau merah hati. Jadi itu ada 6 warna. 4 warna untuk bahan mentah, 2 warna untuk pangan matang. Pertanyaannya,
ada berapa warna di dapur SPPG Bapak Ibu? Ada berapa warna? Aku masih ingat. Bagian kompor apa? Ada 3 warna apa aja? Putih, hijau, biru. Oke, selama ini digunakan warna putih untuk apa? Oh, sama merah. Putih, hijau, biru, merah, ada 4. Oke, berarti merah untuk selama ini daging mentah. Oke, kalau misalkan warna putih, lauk matang. Kalau misalkan warna hijau pasti buah sayur ya. Terus tadi ada satu lagi apa? Biru. Biru untuk bumbu-bumbu dan sebagainya. Oke. Berarti nanti tolong disesuaikan warnanya. Mudah-mudahan setelah ini pengelola berarti kurang 2 warna yang tadi, warna kuning sama coklat atau merah hati. Peruntukannya sudah jelas. Oke. Itu mungkin dari segi hygiene perorangan ya. Intinya tolong jaga kebersihan. Satu faktor yang mempengaruhi keamanan pangan atau upayanya yaitu hygiene, biasanya untuk individu. Sekarang kita ke lingkungannya, ke tahapan pembersihannya. Next, ini materi selanjutnya. Nah, berarti tadi kan 2 materi ya, 1 materi sudah. Ada pertanyaan dulu sebelumnya mungkin untuk hygiene perorangan ini? Sudah cukup ya. Oke. Intinya jaga kebersihan diri, cuci tangan yang dikedepankan, perilakunya tidak merokok dan sebagainya, tidak boleh bawa HP ketika produksi. Oke, selanjutnya kita lihat dari segi lingkungannya, dari segi lingkungan atau sanitasi. Nah, berdasarkan literatur yang ada bahwa ada tahapan terkait produksi. Pertama, penerimaan dan pemilihan bahan pangan. Betul? Pertama kali ini ada penerimaan atau pemilihan bahan pangan. Kedua, pangan bahannya kan tidak langsung digunakan ya. Biasanya ada yang disimpan terlebih dahulu kan. Ini ada penyimpanan bahan pangan. Setelah penyimpanan bahan pangan, ada pengolahan atau pemasakan. Kemudian selanjutnya pemorsian, kemudian distribusi, lalu sampai ke sekolah. Ini ada penyajian pangan matang. Oke, dari 6 tahapan tersebut biasanya ada risiko-risiko yang dapat menyebabkan tadi pencemaran makanan dari segi biologis, fisik, dan kimia. Apa saja? Dari awal bahan baku pangan ini biasanya temuan di lapangan, Bapak Ibu, ketika kami datang ke dapur, adanya bahan baku yang tidak segar. Pernah nggak menerima bahan baku yang tidak segar? Pernah? Tidak pernah? Pernah? Ada yang tidak pernah? Mana bagian menerima bahan baku manawi atau bagian yang sebelum pemasakan tuh? Persiapan ya? Persiapan? Ada pernah menemukan bahan baku yang tidak segar atau kondisinya kurang baik? Pernah nggak? Pernah ya? Berarti itu wayahnya disisihkan, dipilih, jangan dipaksakan, karena nanti akan mempengaruhi kualitas makanannya. Oke, ini biasanya faktor risikonya akan adanya kontaminasi silang. Potensi kontaminasi kimianya bisa pestisida, logam berat dan sebagainya, dan bisa saja kontaminasi dari segi biologis yang tidak terdeteksi. Lanjut, setelah bahan baku ada penyimpanan bahan pangan. Ini juga sama, ada faktor risikonya. Temuan di lapangan biasanya ketika bahan bakunya menyimpan terlalu lama di suhu ruang, ini dapat sama mempengaruhi kualitas makanan, menyebabkan kontaminasi silang. Misal, biasanya ada daging ayam ya. Pernah masak daging ayam ya? Datang dari distributor biasanya jam berapa? Sore, pukul jam 6-an. Oke. Jam 6 datang daging ayam. Daging ayamnya biasanya yang segar atau yang berbumbu, yang frozen food? Yang segar. Oke. Dari jam 6 itu langsung dilakukan pembersihan atau disimpan dulu? Oh, langsung dibersihkan. Oke, langsung dibersihkan. Pada pukul beres
Jam 9. Oke. Jam 9 beres. Setelah jam 9 langsung diserahkan ke tenaga pengolah, langsung dimasak atau disimpan dulu? Disimpan, dimarinasi dulu. Berarti langsung ke proses pengolahan. Dimarinasi biasanya pukul 9, marinasi sejam beres nggak? Atau lebih? Beres sejam. Setelah dimarinasi sejam langsung dimasak? Enggak, disimpan dulu. Disimpan dulu, dimasak lagi pukul berapa? Biasanya kan, jadi jam 9 malam tadi ya, selesai marinasi jam 10 malam, mulai dimasak pukul 12 atau jam 1, jam 12, jam 1. Nah, berarti memang tidak terlalu lama di sana dalam hal penyimpanan ya, udah bagus. Cuman intinya ketika dimasak pukul 1, matangnya pukul berapa? Kira-kira jam 5 beres. Tahapan masak yang pertama ada dulu. Tahap pertama. Kalau jam 3 beresnya. Oke, jam 3 sekitar jam 3-an. Dibagikan ke sekolahnya, distribusinya jam berapa? Jam 7. Dari jam 3 ke jam 7 berapa jam? 4, 5, 6, 7. Berarti pas 4 jam ya. Nah, ini mending kalau langsung dimakan di sekolahnya pada pukul 7. Takutnya dimakannya pukul 8. Kalau pukul 8 berarti akan lebih dari 4 jam. Tadi resikonya kalau 4 jam gimana Bu? Takutnya bakteri tumbuh, sempat mengeluarkan toksin dan terjadi keracunan. Berarti nanti tolong ditinjau kembali untuk jadwal masak. Bagaimana caranya agar tidak lebih dari 4 jam ketika pangan matang ke makanan dikonsumsi. Itu aja titip ya, berarti nanti jadwal. Ada set mungkin di sini? Setnya? Sumpah nggak ada. Nanti kalau ada berarti tolong mungkin diatur lagi jadwal atau gizi, tenaga gizi. Tapi nanti kalau diperhatikan waktunya ya, berarti jarak ke pendistribusian berapa jam antara waktu matang sama pendistribusian. Oke. Kemudian resiko temuan di lapangan juga yang menyebabkan resiko keracunan pangan yaitu di pengolahan pangan. Nih, jelas di pengolahan pangan ini adanya waktu pengolahan makanan yang tidak ada buah. Kemudian pengolahan dalam jumlah besar sehingga makanannya tidak matang sempurna. Tenaga gizi ada termometer yang ditusukkan ke makanan nggak selama ini? Ada ya pengecekan ya. Karena kenapa? Karena dengan misalkan masak daging ayam yang sangat banyak, itu belum tentu semuanya matang. Kalau yang paling bawah mungkin dekat dengan api itu matang dengan sempurna. Tapi kalau misalkan kondisinya yang paling atas atau di tengah, makanya sering ada pengecekan ya. Pengecekan setelah makanannya selesai dimasak, apakah suhunya biasanya berapa teh yang aman teh? Kalau dicek suhu yang pangan itu yang udah matang lebih dari 75 ya. Berarti kalau suhunya ketika ditusuk lebih dari 75, insya Allah berarti makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Oke, itu dari segi pengolahan. Kemudian penyimpanan pangan matang. Nah, pangan matang tadi sudah dibahas bahwa untuk pangan matang ini ketika selesai masak dengan dikonsumsi tidak boleh lebih dari 4 jam. Pertanyaannya, kalau di rumah istri saya masak pukul 7, tapi saya makan pukul 2, aman-aman saja. Kenapa kira-kira? Aduh, mantap luar biasa karena masaknya senang penuh dengan kasih sayang. Oke, selain itu apa kira-kira yang membedakan Bu? Kenapa diterapkan? Di SPG diterapkan tidak boleh lebih dari 4 jam di dapur sendiri di rumah. Aman Pak, 5 jam, 6 jam dia dimakan. Pernah nggak kepikiran itu? Apa kira-kira kenapa? Selain dengan kasih sayang. Karena kalau sudah muncul dengan kasih sayang berarti proses pembersihannya itu benar-benar bersih. Proses penggorengannya itu benar-benar matang. Nah, dalam hal itu, jadi kan usaha kita memang ini Bu, tidak semua
bisa menimbulkan makanan yang kita masak lebih dari 4 jam. Tidak semua menimbulkan keracunan. Enggak, jujur saja enggak semua. Tapi setidaknya kita pakai standar, ya, karena berdasarkan keilmuan yang paling bersiko itu kalau lebih dari 4 jam. Jadi walaupun sebetulnya bisa saja aman lebih dari 4 jam, kita usahakan jangan lebih dari 4 jam. Karena kita tidak tahu kalau makanannya hygiene sanitasinya terjaga, terjamin insya Allah kuat lebih dari 4 jam juga. Tapi kan kita tidak tahu nih selama kita masak, karena bakteri itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata, makanya kita pakai standar jangan lebih dari 4 jam. Itu ceritanya. Oke? Siap. Sekarang dari segi penyimpanan udah, kemudian dari distribusi makanan. Ini sama juga divisi distribusi ada ya. Divisi itu apa aja tuh? Pertama teh persiapan dulu, persiapan pengolahan, pemorsian, kemudian distribusi. Udah. Ada kan? Itu lagi cuci ompek. 5 divisi ini mempunyai peranan penting. Satu divisi saja yang lalai menyebabkan akibatnya ke semuanya. Makanya masing-masing divisi ini sangat penting. Tadi katanya ini harus jadi satu tim atau jadi satu kesatuan. Nggak apa-apa kita saling mengingatkan. Misalkan divisi tukang masak nih pengolahan ya, melihat misalkan tim persiapan mencucinya kurang bersih misalkan. Jangan sungkan, jangan segan untuk bilang ini tolong dagingnya kurang bersih dicucinya kayak gitu. Dan jangan sakit hati juga untuk tim persiapan ketika ada tim pengolahan yang ngomong misalkan seperti itu kurang bersih dan sebagainya. Tapi langsung tindak lanjutin. Oke, dari segi peralatan ini juga sangat penting. Berarti ini kalau peralatan maksudnya hygiene atau sanitasi. Kalau peralatan sanitasi ya, betul sanitasi. Karena kalau hygiene untuk kebersihan individu. Peralatan juga sama. Ini harus dijaga kebersihannya. Temuan di lapangan pengering peralatan setelah pencucian menggunakan lap. Tadi saya dengar di sini masih menggunakan lap, betul? Pertanyaannya, berapa perbandingan lap tersebut? Mana industri pencucian? Bu, boleh tanya 1 banding berapa? 1 lap untuk mengelap berapa biasanya? 20. Oke, berarti ambil 1 banding 20 gitu ya. Ada berapa food tray di SPG? Food tray ada berapa Bu? Komprenya ada berapa? Biasanya sekali produksi 1000. Berarti 1 banding 20. Berarti ada kira-kira ada berapa lap Bu? Ada 50 lap? Tersedia lebih ya. Oke. Nah 1 banding 20 itu kondisi lapnya basah banget atau nggak terlalu basah bisa? Pakai karet jadi diperas dan seperti itu. Oke. Titip berarti dalam hal pencucian lapnya itu biasanya dicuci di dapur atau di bawah rumah? Di bawah rumah. Oke, mantap. Berarti tolong disanitasi peralatannya ketika dicuci menggunakan sabun yang memang food grade atau bisa digunakan untuk peralatan makanan ya. Biasanya kita di sabun sunlight itu suka ada di kemasan itu apa lambang food grade itu biasanya apa ya garpu sama gelas apa ya kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi pilih sabunnya yang seperti itu. Oke, ini faktor resikonya karena kalau lap tidak dicuci dan sebagainya, ini biasanya dapat tumbuh bakteri atau jamur. Ini bisa mengkontaminasi pada makanan. Jadi kalau food tray-nya tidak dikeringkan dengan cepat, maka ketika makanan kan pemorsian ya, si food tray kan dibariskan ya, Bapak Ibu ya, dibariskan. Kalau ada kerak aja makanan, sisa makanan, berarti bakteri ada di sana. Kalau kita masukkan makanan yang selesai dimasak dalam waktu yang lama diserahkan ke penerima manfaat, nah itu bisa tercemar, bisa cepat basi.
Karena yang menyebabkan cepat basi itu biasanya hygiene sanitasinya yang kurang baik. Kalau misalkan pangannya pengen tidak cepat basi, biasanya yaitu dijaga hygiene sanitasinya atau kebersihannya. Dari segi bangunan juga sama. Ini temuan di lapangan, kita pernah datang ke dapur, ditemukan lalat, kecoa dan sebagainya. Nanti ada khusus dari segi pembersihan alat dan vektor ya, dibahas dua materi setelah istirahat, membahasnya tentang pembersihan alat dan vektor. Jadi saya tidak terlalu terperinci. Kemudian saya ingin tanya juga, apakah ada SOP yang ada di dapur, standar operasional prosedur, misalkan bagian tadi masak nasi ya, misalkan contoh, ada nggak stiker atau keterangan caranya masak nasi seperti apa? Ada nggak? Belum. Karena ada SOP-nya. Jadi tolong kepada pengelola mungkin nanti SOP tersebut dibuat sedemikian rupa agar mudah diikuti atau mudah dibaca. Pencucian misalnya, penyimpanan makanan ada nggak di gudang? Suhu yang harus dipakai seperti apa dan sebagainya ada nggak? Ada. Udah ada ya? Siap. Berarti SOP-nya tolong diterapkan atau ditempelkan di dinding sedemikian rupa agar mudah dibaca oleh para relawan. Nah, ini biasanya yang menyebabkan keracunan makanan dari 4 kejadian KLB di Kabupaten Sumedang. Penyebabnya adalah bakteri, Bapak Ibu. Nama-nama jenis bakterinya adalah bakteri patogen. Nama-namanya seperti ini. Ada E. coli. Tadi parameter apa? Kalau makanan diperiksa sampel ada E. coli-nya, berarti dia tercemar oleh tinja. Ya, mau Bapak Ibu minum air atau makanan yang tidak tercemar tinja? Nggak mau kan? Makanya syarat SLHS tadi airnya harus E. coli-nya 0 ketika diperiksa. Karena kalau tidak 0 sudah dipastikan dia tercemar oleh T4I atau TAI. Alim nyamanya mengkonsumsi makanan seperti itu. Oke. Kemudian ada Bacillus cereus. Ini biasanya ada di nasi masak. Nasinya misalkan udah matang, lama diputrai, kakak misalkan dan sebagainya, dia akan cepat basi karena adanya bakteri Bacillus cereus. Ini biasanya penyebabnya yang nasi cepat basi. Kemudian bakso, sosis, sayur juga sama, ini penyebabnya. Ini dipengaruhi oleh karena penyimpanan matang lebih dari 4 jam biasanya. Nah ini biasanya ini yang menyukainya ini penyebabnya. Kalau kita lebih dari 4 jam cepat basi, ini penyebabnya biasanya. Kemudian kemarin ada kejadian KLB tapi bukan dari SPPG, penyebabnya adalah catering kalau nggak salah. Positifnya adalah ini salmonella pada menu telur. Ini biasanya adanya di daging, kalau kurang matang, tidak masak sempurna dan sebagainya. Ini biasanya bakteri ini salmonella penyebabnya. Kemudian ada Staphylococcus. Ini biasanya sama di produk daging dan unggas. Ini bisa ada juga di mentega, keju dan makanan yang berprotein tinggi. Ini biasanya sama penyimpanan matang pada suhu yang terlalu lama, lebih dari 4 jam, atau penyamah pangan yang menyentuh pangan itu karena dia luka misalnya, dan Bapak Ibu luka ketika mengiris dan lukanya tidak ditutup, dipaksakan mengolah makanan, megang makanan dan sebagainya. Ini yang berperannya biasanya ini nih penyebab keracunannya, Staphylococcus aureus. Kemudian ada Clostridium, ini nama-namanya aneh-aneh ya. Ini sama, ini biasanya ada di saus dan sup, ada di daging unggas yang matang. Ini biasanya penyimpanan makanan sama, lebih dari 4 jam. Nah, bakteri-bakteri inilah penyebab keracunan pangan biasanya. Tadi kan sudah tahu ya, apa kesukaan bakteri, apa yang paling tidak disukai. Udah tahu kan Bu? Tadi sama Pak Lahe, apa aja Bu? Yang paling disukai dari segi makanan, kandungannya yang paling disukai oleh bakteri apa? Protein tinggi dan karbohidrat
tinggi. Tadi ada danger zone. Bakteri sangat suka di suhu 5 derajat sampai 60 derajat. Berarti tekniknya agar kita dapat menghindari si bakteri ini hidup, pertama penanganan yang makanan tadi protein tinggi dan karbohidrat tinggi atau itu harus dengan seksama. Begitupun dalam hal penggorengan atau pemasakan. Tadi kan danger zone 5 sampai 60, berarti masak harus lebih dari 60. Tapi bagusnya minimal 70 atau 75. Itu. Selanjutnya bakteri suka apa lagi, Bu? Tadi selain suhu, waktu ya. Karena 4 jam itu diibaratkan gini, ibu mungkin pada awal datang ke sini mungkin nyaman, baik-baik saja. Lama-kelamaan orangnya baru ada 5 orang, 10 orang, lama-kelamaan banyak. Setelah 19 menit kemudian bakteri itu, Bu, biasanya membelah diri menjadi 3, ibaratkan 19 menit pertama dari 100 misalnya menjadi 300, 19 menit kedua 300 kali 3 900 koloni, terus sehingga tadi ketika lebih dari 4 jam itu diibaratkan sudah ribuan. Nah, yang paling berbahaya itu gini, bakteri mungkin bisa mati ketika dimasak dengan suhu tadi lebih dari 75 derajat. Tapi ketika dia sempat mengeluarkan toksin, mengeluarkan kesang namanya, dia sempat mengeluarkan toksin hasil metabolismenya. Si toksin ini tidak akan hilang dengan suhu panas. Dia sifatnya kuat terhadap suhu panas. Nah, inilah yang harus kita hindari, jangan sampai si bakteri ini semakin banyak dan sempat mengeluarkan toksin. Makanya pertahapan tadi kita harus jaga. Ini kesimpulannya untuk mekanisme pengolahan pangan. Pertama, dari segi penerimaan bahan pangan mentah tadi ya Bu ya, cek kualitas makanannya, kemudian jaga suhu penyimpanannya, dukung dengan dokumen atau SOP, tolak jika rusak atau tidak sesuai. Selanjutnya dari segi penyimpanan, pisahkan bahan mentah dan bahan matang, jaga suhu. Kalau dingin itu kurang dari 5 derajat Celcius ya, kalau chiller atau kulkas. Tapi kalau makanan yang beku atau frozen food itu minimal minus 18 derajat Celcius. Kalau suhunya minus 20 derajat Celcius boleh nggak? Kira-kira boleh ya, karena 20 itu lebih dingin dari minus 18 derajat Celcius. Terapkan juga FIFO. FIFO itu adalah first in, first out. Jadi bahan makanan yang pertama kali datang harus yang pertama kali keluar. Contoh di kulkas, orang nyimpen makanan. Makanan yang pertama kali masuk ke kulkas itu adalah harus makanan yang pertama kali keluar atau dikonsumsi. Atau menggunakan PEPO. PEPO itu first expire, first out. Jadi makanan yang paling cepat expire-nya itu makanan yang harus cepat dikonsumsi atau digunakan. Selanjutnya dari segi pengolahan tadi, air harus menggunakan kualitas air minum. Makanya nanti syarat SLHS pasti akan diperiksa sampel airnya. Kemudian pengupasan, pemotongan, marinasi ini tolong dijaga kebersihannya. Kemudian dari segi pengolahan, memasak ini suhu tadi ya minimal 70 derajat Celcius. Untuk penanganan produk jadi ini tadi diusahakan jangan lebih dari 4 jam. Kemudian distribusi ini diharapkan selain tidak lebih dari 4 jam, ini tolong untuk petugas distribusi mana? Saya titip mana distribusi? Oh, distribusi. Nanti kan ada berita acaranya ya Pak ya, berita acara. Tolong nanti kepada pengelola ditambahkan pencantuman baik dikonsumsi sebelum pukul berapa. Karena itu panas kurang capek-capek masak tadi ngatur jadwal ya. Selesai misalkan pukul 3, kita kasih keterangan baik dikonsumsi sebelum pukul 9 misalnya. Jadi pihak sekolah akan tahu, oh ini harus dikonsumsi sebelum pukul 9. Di luar pukul 9, karena kita udah kasih catatan, itu tidak sepenuhnya tanggung jawab SPPD. Maksud saya itu,
Kan kita udah kasih tahu, Bu tolong ini dikonsumsi ke anak-anak kurang dari pukul 9. Kalau lebih dari pukul 9 ada kegiatan dan sebagainya, atau dibawa pulang, ada aja kan yang dibawa pulang ya, itu tidak sepenuhnya tanggung jawab kita STPG. Karena kita udah jelas kasih tahu ini tidak boleh dikonsumsi setelah pukul 9. Seperti itu ya, saya titip ya Bu ya, di berita acaranya tolong cantumkan demi keamanan kita bersama. Oke, terakhir Bang Sengkol mungkin tidak asing ya untuk petugas gizi ya. Tolong setiap tahapan pemasakan ini harus ada Bang Sengkol. Jadi jangan satu hari itu satu. Kalau memang satu hari itu masaknya 2 tahapan atau 3 tahapan, berarti Bang Sengkolnya sesuai jumlah tahapan. Misalkan untuk anak SD 1, untuk anak STK 1, jadi Bang Sengkolnya harus ada 2. Ya, oke. Bang Sengkol ini harus ada 2. Ini biasanya disimpan nanti di kulkas atau di chiller dengan suhu kurang dari 5 derajat Celcius. Jangan disimpan di freezer. Ya titip ya. Untuk Bang Sengkol jangan disimpan di freezer ya. Tapi di suhu yang kurang dari 5 derajat Celcius di chiller minimal. Dan selama 2 kali 24 jam. Kalau lebih dari 2 kali 24 jam, makanannya aman, tidak apa-apa, silahkan dibuang. Itu mungkin 2 materi yang bisa saya sampaikan. Sekarang pukul berapa? 12. Pas ya, sebelum duhur. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Intinya rangkumannya tadi ya Bu ya. Jadi keamanan pangan ini bisa dengan hygiene sanitasi tadi langkah-langkahnya, kebersihan perorangan dan kebersihan lingkungan. Itu yang inti pastinya seperti itu. Itu mungkin kurang lebih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau